Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriska Dwi Pratiwi, NPM 20.01.01.1065 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan membacakan jurnal analisis kalimat dalam bahasa Indonesia. Langsung saja saya mulai. Analisis fungsi kalimat dalam bahasa Indonesia. Analisis kalimat berdasarkan fungsi adalah tiap kata atau frase dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkan dengan kata atau frase lainnya yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi di sini diberi pengertian hubungan saling ketergantungan antar unsur-unsur dari suatu perangkat itu merupakan keutuhan dan membentuk sebuah struktur. Ciri-ciri subjek. Yang pertama, tentangnya diberitahukan sesuatu. Yang kedua, dibentuk dengan kata benda atau sesuatu yang dibendakan. Yang ketiga, dapat bertanya dengan kata tanya apa atau siapa di hadapan predikat. Yang kedua, ciri-ciri predikat. Predikat adalah bagian yang memberi keterangan tentang suatu yang berdiri sendiri, dan menurut para ahli, predikat kalimat biasanya berupa frase verbal atau frase adjektifal. Menurut Alwit al tahun 1998, predikat merupakan unsur klausa yang selalu ada dan merupakan pusat klausa karena memiliki hubungan dengan unsur-unsur lainnya, yaitu subjek, objek, dan keterangan. Ciri-ciri penanda atau penanda formal dari predikat tersebut yaitu penunjuk aspek. Ada sudah, sedang, akan yang selalu di depan predikat. Yang kedua, kata kerja bantu. Ada boleh, harus, dapat. Yang ketiga, ada kata penunjuk modal seperti mungkin, seharusnya, jangan-jangan. Yang keempat, ada beberapa keterangan lain seperti tidak, bukan, justru, memang, yang biasanya terletak di antara subjek dan predikat. Yang ketiga, ada ciri-ciri objek. Objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Objek selalu diletakkan setelah predikat. Dengan demikian, objek dapat dikenali dengan memperhatikan yang pertama, jenis predikat yang melengkapinya. Yang kedua, ciri khas objek itu sendiri. Yang keempat, ada ciri-ciri pelengkap. Orang sering mencampur adukan pengertian objek dan pelengkap. Hal ini disebabkan karena kedua konsep ini terdapat kemiripan. Menurut Alwi et al. Tahun 1998 menjelaskan persamaan dan perbedaan antara objek dan pelengkap dapat dilihat pada ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, objek berwujud frase nomina atau klausa. Yang kedua, berada langsung di belakang predikat. Yang ketiga, menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. Yang keempat, dapat diganti dengan pronominanya. Sedangkan pelengkap, yang pertama berwujud frase nomina, frase verba, frase adjektiva, frase proposisional atau klausa. Yang kedua, berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek, dan di belakang objek jika unsur ini hadir. Yang ketiga, ada tidak dapat menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. Yang keempat, tidak dapat diganti dengannya kecuali dengan kombinasi preposisi selain di, ke, dari, akan. Ciri-ciri keterangan. Menurut Suparman menyatakan keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat berada di akhir kalimat, awal kalimat, bahkan di tengah kalimat. Pada umumnya ada beberapa macam bentuk keterangan. Yang pertama, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan perbandingan, keterangan sebab
akibat, keterangan alasan, keterangan asal, keterangan modalitas. Yang kedua, pembahasan yang kedua ada analisis kategori kalimat dalam bahasa Indonesia. Analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Dan menurut Fehar mengatakan bahwa kategori sintaksis adalah apa yang sering disebut kelas kata seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia, adposisi. Yang pertama ada kata benda atau nomina. Adalah kategori yang secara sintaksis yang pertama tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak. Yang kedua mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel. Dilihat dari segi sintaksisnya, nomina mempunyai ciri-ciri yang pertama. Dalam kalimat predikatnya, verba nomina cenderung menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap, dapat didahului oleh kata bilangan. Yang kedua, nomina tidak dapat diingkari dengan kata tidak. Kata pengingkarnya adalah bukan. Yang ketiga, umumnya nomina dapat diikuti oleh adjektiva, baik secara langsung maupun diantarai oleh kata yang. Selanjutnya ada kata kerja atau verba. Adalah kata yang menyatakan tindakan. Ciri-ciri kata kerja dapat diketahui dengan mengamati 1. Perilaku semantis. Dari segi semantisnya, verba memiliki makna inheren yang terkandung di dalamnya. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama ada pencuri itu berlari. Mereka berdiskusi di dalam ruangan. Verba lari dan berdiskusi pada contoh mengandung makna perbuatan. Verba seperti ini dapat menjadi jawaban untuk pertanyaan apa yang dilakukan oleh subjek dan jawaban apa yang dilakukan oleh objek. Yang kedua ada perilaku sintaksis, yang ketiga ada bentuknya morfologis. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang memberi keterangan yang lebih khusus tentang yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Mengkategorikan adjektiva dalam beberapa kategori antara lain: yang pertama, bergabung dengan partikel tidak; yang kedua, mendampingi nomina; yang ketiga, didampingi partikel seperti lebih, sangat, agak; mempunyai ciri-ciri morfologis seperti if, dan i. Yang kelima, dibentuk menjadi nomina dengan konfliks ke-an. Kata keterangan atau adverbia adalah kategori yang dapat mendampingi adjektiva, numerial, dan profesi dalam konstruksi sintaksis. Adverbia adalah kata yang menerangkan yang pertama, kata kerja dalam berbagai fungsinya, kata keadaan dalam berbagai fungsinya, kata keterangan, kata bilangan, predikat kalimat, tidak peduli jenis kata atau predikat itu, menegaskan subjek dan predikat kalimat. Selanjutnya ada analisis peran kalimat dalam bahasa Indonesia. Analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Menurut Fehar mengatakan bahwa peran adalah segi sematis dari peserta-peserta verba dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada makna unsur pengisi subjek. Yang pertama ada menyatakan pelaku, menyatakan alat, menyatakan sebab, menyatakan hasil, menyatakan tempat, dan menyatakan jumlah. Yang kedua ada makna unsur pengisian predikat. Yang pertama ada menyatakan perbuatan, menyatakan keadaan, menyatakan pengenalan, menyatakan keberadaan. Makna unsur pengisi objek ada menyatakan penderitaan, menyatakan tempat, menyatakan alat. Makna unsur pengisi pelengkap. Yang pertama menyatakan penderitaan, yang kedua menyatakan alat. Yang kelima ada menyatakan unsur pengisi keterangan. Yang pertama menyatakan tempat, yang kedua menyatakan waktu.
Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.